Shalom, God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Kali ini saya akan berbicara tentang sikap buruk. Quote-nya berkata begini, bersikap buruk dan mementingkan diri sendiri hanya akan menghasilkan kesulitan bagi diri sendiri. Nah, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dalam 1 Korintus 10 ayat 24, firman Tuhan berbunyi begini, janganlah hanya memikirkan diri sendiri, pikirkan juga orang lain dan apa yang baik baginya. Saudara, seringkali kesulitan di dalam diri kita itu bukan dikarenakan orang lain, tetapi karena sikap kita yang buruk dan kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita selalu mengharapkan orang peduli pada kita. Kita selalu mengharapkan orang bersikap ramah pada kita. Tetapi kita tidak pernah memikirkan kepentingannya orang lain. Saudara tahu, musuh terbesar dalam hidup manusia ini bukan iblis. Tapi musuh terbesar dalam hidup manusia itu adalah ego. Ego kita itu adalah kita selalu menarik orang untuk memikirkan diri kita. Kita selalu bertanya, apa yang orang lain bisa berikan kepada kita? Kita selalu memikirkan orang lain harus bersikap yang baik pada kita, menolong kita, memperhatikan kita. Pokoknya kita selalu menarik orang lain, menjadikan diri kita itu nomor satu. Dari mana saya tahu bahwa sikap yang buruk itu akan merugikan diri saudara? Bukan hanya daripada firman 1 Korintus 10 ayat 24. Tetapi di dalam suratan 2 Timotius 3, di situ dikatakan akan datang masa yang sukar di mana manusia mementingkan dirinya sendiri. Saya beri sebuah contoh. Saudara, begitu lampu merah mati, kita selalu berusaha untuk cepat bisa melintasi perempatan tanpa kita bergantian untuk memberi laluan kepada yang di sebelah kiri atau sebelah kanan kita. Nanti setelah berapa mobil kita baru akan melintas dan mereka juga begitu akan memberikan laluan. Tetapi kan masyarakat kita tidak pernah ada yang mau mengalah sehingga pada akhirnya stuck yang terjadi.
berhenti macet di tengah-tengah perempatan. Nah, kalau sudah macet begitu, maka akan ada orang relawan-relawan yang mengatur suruh mobil kita mundur dulu dan memberikan laluan pada yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena setiap orang memikirkan dirinya sendiri. Kenapa seringkali kita menghadapi kemacetan yang sebetulnya kita tidak perlu menghadapi kemacetan? Karena orang-orang pada hari ini memikirkan dirinya sendiri. Tidak mau jalan memutar yang jauh, jadi melawan arah. Perhatikan, mereka hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Pada akhirnya apa? Terjadi tabrakan, terjadi kemacetan, terjadi pertengkaran yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena kita mementingkan diri kita sendiri dan kita bersikap buruk, mau menang sendiri. Sehingga pada akhirnya apa? Kita menciptakan kesusahan di dalam kehidupan kita sendiri. Sebagai seorang suami, apakah saudara ingin selalu dilayani oleh istri? Istri harus tunduk, harus hormat, harus melayani Anda. Tetapi Anda tidak pernah menjadi suami pemimpin yang baik, yang mengasihi istri, yang membantu mereka, ya, yang mengajak mereka untuk jalan, makan, bercerita. Anda pulang membawakan kue-kue kecil atau martabak, berikan kepada istri Anda di rumah, dan begitu sampai di rumah Anda peluk istri Anda dan Anda cium, Anda memberikan kata-kata yang baik. Saya senang bisa melihat kamu pada hari ini dan saya bangga punya istri seperti kamu. Jadi jangan harapkan pasangan kita harus memperhatikan kita, mesra pada kita, tetapi kita tidak menjadikan pasangan kita itu prioritas. Ada banyak loh istri yang tidak menjadikan suaminya prioritas. Saya beri contoh, kalau sudah kumpul sama teman-temannya, HP-nya itu di silent, kalau perlu dimatikan, sehingga suaminya tidak bisa menghubungi. Setelah beberapa jam, HP-nya dihidupkan, artinya dia sudah bebas dengan teman-temannya dan suaminya boleh mengganggu lagi. Itu artinya apa? Anda tidak menganggap pasangan Anda itu yang nomor satu. Sehingga pada akhirnya apa? Yang terjadi adalah pertengkaran, suami mulai komplain, suami mulai marah. Kesulitan Anda ciptakan sendiri, ibu-ibu. Tapi kalau Anda tahu bahwa keluarga Anda, pasangan Anda prioritas, Anda tidak akan mengalami kesulitan rumah tangga yang tidak damai, berantem. Sebaliknya juga gitu bapak-bapak. Jangan Anda tidak menganggap bahwa pasangan Anda, istri Anda itu yang nomor satu, anak-anak yang nomor satu. Anda menganggap orang lain, bisnis segala macam itu nomor satu. Kalau sudah janji pergi dengan istri, dengan anak-anak, prioritaskan mereka. Jangan sampai mereka menjadi kecewa kepada Anda. Bersikaplah yang baik, Tuhan akan selalu membuat rumah tangga Anda luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami menjadi pasangan, menjadi pribadi yang hidup tidak mementingkan diri sendiri, apalagi bersikap buruk terhadap pasangan kami. Sehingga kami merasa bahwa pasangan kami bukan nomor satu dan pasangan kami merasa bahwa dirinya tidak pernah diprioritaskan. Kalau sudah kumpul dengan teman-teman, kumpul dengan yang lainnya, kami tidak lagi menjadi prioritas. Sehingga pada akhirnya pasangan kami menjadi marah. Artinya kesulitan kami yang ciptakan sendiri karena kami mementingkan diri sendiri dan kami bersikap buruk dan pada akhirnya kami melihat hubungan kami menjadi tidak baik. Biarlah hari ini kami tidak menuntut, tapi kami mulai menabur kemesraan. Kami mulai menabur perhatian. Kami mulai menabur dengan sikap yang selalu hormat dan melayani pada pasangan kami. Dan kami percaya Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup kami berdoa. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada keluarga kita, kepada kerabat-kerabat kita, dan kepada teman-teman kita. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.